kan ya, nanti hari Jumat soalnya. Oke, ini kita bahas PTS yang kemarin. Silakan. Oke, untuk nomor 1 seperti berikut ya. Nah, jika harga mutlak X itu sama dengan 4, nah maka nilai X yang memenuhi adalah, oke, ini jawabannya mana? A, B, C, D, E? A. Yang A ya. Oke, betul. Ini rata-rata sih Bapak lihat jawabannya hampir benar semua ya. Jadi harga mutlak X sama dengan 4, atau X-nya terbagi 2 ya. Bisa sama dengan 4, bisa juga negatif 4. Dan ya, kemarin sempat diralat ya, Bapak nulisnya atau. Oke. Ya, oke, nomor 1 yang A ya. Nah, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, dipotong nggak apa-apa. Oke, untuk nomor 2, nah sini yang pertama 3X ditambah 4, ini sama dengan 10. 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 2. Ya. Terus yang kedua negatif dari 3X ditambah 4, nah ini sama dengan 10. 3X tambah 4 sama dengan negatif 10. 3X sama dengan negatif 14. Nah, maka X-nya adalah negatif 14/3. Oke, jadi jawabannya yang B ya. 2 sama negatif 14/3. Oke, barangkali ada yang tanyakan dulu untuk soal nomor 2. Oke, belum ada ya. Lanjut soal yang ketiga. Nah, soal nomor 3 di sini ada pernyataan harga mutlak 2X dikurang 4 ditambah X sama dengan 2. Oke, kita bagi jadi 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama, jadi ketika 2X min 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti 2X lebih besar sama dengan 4, berarti X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti soalnya berubah jadi 2X dikurang 4 ditambah X sama dengan 2. Berarti ini 3X sama dengan 6. Ya. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? 6 dibagi dengan 3 ya. Nah, sama dengan 2. Oke, ini misalkan yang pertama. Ini yang pertama ya. Nah, oke, ini yang kedua. Nah, hasil irisan dari yang pertama dengan yang kedua, nah, itu sama dengan berarti X-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua, jadi ketika 2X dikurang 4-nya lebih kecil dari 0, nah, maka X-nya lebih kecil dari 2. Oke, ini yang pertama. Kemudian negatif dari 2X min 4 ditambah dengan X sama dengan 2. Oke, kita kalikan ke dalam ya. Berarti jadi min 2X. Min ketemu min jadi plus. Ditambah X sama dengan 2. Min 2 tambah 1 berarti min X sama dengan 2 kurang 4 berarti negatif 2. Oke, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kita tuliskan ya, hasilnya berarti yang ini ya, X-nya sama dengan 2. Oke, jawabannya yang B. Nah, coba aja kita cek ya ke soal kalau X-nya diganti 2. Nah, berarti kan jadinya 4 dikurang 4, kemudian ditambah 2 sama dengan 2. Nah,
ini kan 0 ya, mutlak dari 0 pasti 0, tambah 2 sama dengan 2, benar ya? Nah, sebenarnya cara cepat untuk mengerjakan soal nomor 3, kalian masukin aja nih optionnya ke soal. Nah, jadi cara yang lainnya, atau cara cepatnya, nah, jadi kalian tinggal substitusikan aja nilai X ke persamaan soalnya, seperti itu. Nah, jadi itu bisa lebih hemat waktu ya. Jadi kalau kalian masukin 0, ternyata hasilnya berapa nih? Mutlak dari min 4, berarti 4 ditambah 0. 4 sama dengan 2 bukan? Nah, berarti salah ya. Nah, berarti ada option 0 salah nih. Selanjutnya berarti cek 2. Nah, kalau 2 benar ya berarti C otomatis salah kan ya? Nah, C otomatis salah. Terus kalau misalkan tadi ada 2, 0 salah, ya udah 0 juga salah, berarti jawabannya adalah negatif 2 saja, seperti itu. Oke? Ya, itu ya untuk pembahasan nomor 3. Kemudian nomor 4, nah ini sebenarnya dari soalnya juga sudah salah ya. Nah, jadi harga mutlak 2x min 6 sama dengan negatif 2. Nah, jadi kalian ingat di sini. Nah, ini Bapak lihat hanya beberapa orang saja yang betul. Nah, ingat, jadi harga mutlak X itu adalah selalu positif ya nilainya. Nah, maka di sini kan pasti karena sini hasilnya sama dengan negatif, berarti kan nggak mungkin ya. Harga mutlak itu kan selalu positif ya. Nah, berarti jawabannya yang N, tidak ada yang memenuhi. Oke, gitu ya. Untuk nomor 4, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Oke, belum ada ya. Lanjut. Nah, soal yang kelima. Soal yang kelima, bentar. Penyelesaian dari persamaan 3/5x kemudian dikurang 3 sama dengan 3 kali x dikurang setengah ditambah 2 adalah, oke, kita tulis dulu soalnya, 3/5 x dikurang 3 sama dengan 3 dikali x dikurang setengah ditambah dengan 2. Oke, sebentar. Yoda dari mana nih baru join? Halo, Yoda. Nah, untuk nomor 5, ini KPK-nya 5 dan 2 adalah 10 ya. Berarti ini semua persamaan kita kalikan dengan 10. Oke, jadinya 30/5 adalah 6x dikurang dengan 30 sama dengan, nah sini 3x kali 10 berarti 30x. Ini min 30/2 berarti min 15 ditambah 2 kali 10, 20. Oke, ini kita kurang ya. Jadi 6x dikurang dengan 30x sama dengan, ini hasilnya adalah 5 ditambah 30. Nah, berarti hasilnya adalah 6 dikurang 30 adalah minus 24x sama dengan 35. Nah, berarti x-nya adalah berapa? Negatif 35/24. Nah, atau sama dengan negatif 1/11/24. Nah, seperti itu ya. Oke, itu pembahasan nomor 5. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang A ya.
Silakan kalau mau dicatat dulu. Sudah catatnya? Nanti ini Bapak upload juga ya di channel YouTube-nya, jadi bisa kalian tonton ulang. Terus nomor 6. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, mutlak dari 3 dikurang 2x dibagi dengan negatif 5 lebih besar dari 5. Untuk soal yang ke-6. Nah, berarti kita tulis dulu sini harga mutlak dari 3 dikurang 2x per negatif 5. Nah, lebih besar dari 5. Ini kalian dibagi negatif dulu boleh, berarti kan nanti jadi berbalik ya. Ini jadi 2x dikurang 3 per 5, nah, lebih besar dari 5. Ini karena mutlak 5, kita kalikan dengan 5 ya, berarti jadinya 2x dikurang 3, ini lebih besar dari 25. Nah, ingat lagi definisi dari harga mutlak X lebih besar dari A, berarti solusinya adalah X lebih kecil dari negatif A, kemudian atau X-nya lebih besar dari A. Berarti ini bagi dua kondisi. Yang pertama berarti 2X dikurang 3 lebih kecil dari negatif 25. Berarti 2X lebih kecil dari negatif 22. Atau X-nya lebih kecil dari negatif 11. Kemudian yang satunya 2X min 3 lebih dari 25. 2X lebih dari 28. X-nya lebih dari 14. Dapat dua solusi ini ya. Jadi X lebih kecil dari negatif 11 atau X lebih dari 14. Jawabannya yang A. Itu nomor 6, silakan. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Lanjut soal ke-7. Nah, sini ada harga mutlak dari 2 dikurang 2 kali harga mutlak X plus 1 lebih besar dari 4. Tanya nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi definisinya harga mutlak X lebih dari A, berarti X-nya lebih kecil dari negatif A, atau X-nya lebih besar dari A. Sehingga harga mutlak 2 dikurang 2 mutlak X plus 1 lebih besar dari 4. Nah, kita bagi 2. Jadi yang pertama yang ini ya. 2 dikurang 2 kali harga mutlak X plus 1. Nah, lebih kecil dari negatif 4. Atau satunya lagi berarti 2 dikurang 2 kali harga mutlak X plus 1. Nah, lebih besar dari 4. Ini kita sederhanakan, berarti min 2 kali mutlak X plus 1. Nah, lebih kecil dari negatif 6. Kedua rows dibagi dengan negatif 2, berarti tanda pertidaksamaannya berubah ya. Nah, jadi harga mutlak X plus 1 lebih besar dari 3. Ini bagi lagi, berarti jadi X plus 1 lebih kecil dari negatif 3. X-nya lebih kecil dari negatif 2. Atau X plus 1 lebih besar dari 3, berarti X-nya lebih besar dari 2. Seperti itu jawabannya. Untuk yang pertama ya.
Nah, terus yang satunya lagi berarti min 2 kali mutlak X plus 1 lebih besar dari 2. Harga mutlak X plus 1 lebih kecil dari negatif 1. Oke, berarti yang ini kalau harga mutlak lebih kecil berarti kan berada di antara ya. Bisa dari 1 sama negatif 1. Nah, ini berarti 0, ini berarti negatif 2. Oke, berarti sini yang ada jawabannya mana? X lebih kecil dari negatif 4 atau X-nya lebih besar dari 2. Oh, yang ini maaf ya, salah hitung. Ini 1 ke kanan jadi negatif 4 harusnya ya. Ini negatif 4, sorry. Berarti jawabannya ini ya, X lebih kecil dari negatif 4 atau X lebih besar dari 2. Oke, untuk yang ini sebenarnya tidak memenuhi ya. Nah, ini karena harga mutlak itu pasti sini selalu lebih besar harusnya. Bukan lebih kecil dari negatif. Oke, nomor 7 jawabannya yang A. Ada pertanyaan untuk nomor 7? Silakan. Oke, gak ada ya. Lanjut. Soal yang ke-8. Nah, sini harga mutlak lebih kecil dari harga mutlak. Oke. Ini Bapak ambil penyelesaiannya, kan ada 2 waktu itu ya. Bisa menggunakan kuadratkan kedua ruas atau bisa juga menggunakan sifat. Nah, kita pakai yang kuadratkan kedua ruas saja. Nah, ingat kan jadi harga mutlak dari X. Akar dari X kuadrat itu sama dengan harga mutlak X ya. Nah, berarti ini soalnya X dikurang 2 lebih kecil sama dengan harga mutlak 2X plus 1. Nah, ini kan menjadi harga akar dari X dikurang 2 dikuadratkan lebih kecil dari akar 2X ditambah 1 dikuadratkan. Oke, berarti ini jadinya X dikurang 2 kuadrat lebih kecil sama dengan 2X ditambah 1 kuadrat. Nah, boleh pakai yang selisih kuadrat, berarti pindahin dulu ya. X min 2 kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini rumusnya waktu itu kan A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan A dikurang B. Nah, sehingga ini menjadi X min 2 ditambah dengan 2X plus 1. Nah, seperti itu. Kemudian dikalikan dengan X min 2 dikurang dengan dalam kurung 2X plus 1. Nah, kecil sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan berarti X sama 2X adalah 3X. Min 2 tambah 1 berarti min 1. Dikali dengan X min 2X adalah min X. Min 2 min 1 berarti min 3. Oke, sebentar ada yang pergi. Oke, berarti pembuat nolnya sini adalah 1/3 ya. Pembuat nolnya di sini berarti 3X min 1 sama dengan 0. Nah, 3X sama dengan 1, berarti X-nya adalah 1/3. Kemudian ini min X min 3 sama dengan 0. Min X sama dengan 3, berarti X-nya adalah negatif 3. Oke, kita cek menggunakan garis bilangan. Sini paling kecil ada negatif 3. Kemudian ada 1/3 ya. Nah, cek misalkan 0 berarti 0 di sini ya. Cek misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti masukin lagi ke soal 0 kurang 1 berarti min 1 dikali dengan min 3. Nah, berarti plus 3 positif. Ini berarti selang-seling negatif, ini negatif. Oke, berarti jawabannya yang sini ya.
Nah, ini ke kiri sama ini ke kanan. Berarti X lebih kecil sama dengan negatif 3 atau X lebih besar sama dengan 1/3. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Nomor 9. Nah, jika solusi dari pertidaksamaan X kuadrat dikurang AX ditambah B lebih kecil sama dengan 0 adalah X-nya di antara 1 sampai 4. Nah, maka nilai A plus B sama dengan berapa? Oke, kita lihat dari sini ya. Berarti 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Nah, berarti ini kan sebenarnya asalnya dari sini ya. Dari pembuatannya kan 1 sama 4. X min 1 dikali dengan X min 4. Kalau diantara kan pasti lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, udah tinggal kalian kalikan aja nih. Berarti jadi X kuadrat dikurang 4X dikurang X ditambah 4. Lebih kecil sama dengan 0. Berarti jadinya X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah 4 lebih kecil sama dengan 0. Oke, faktorkan jadinya, nggak usah ya. Ini kan tinggal samakan aja dengan yang di atas. Nah, kalian samakan dengan yang atas, berarti kan ketemu nanti nilai A sama B-nya ya. Nah, ini samakan dengan X kuadrat dikurang AX ditambah B lebih kecil sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 5, kemudian B-nya sama dengan 4. Nah, ditanya A plus B, berarti jawabannya adalah 9. Oke, seperti itu untuk nomor 9 D ya. Oke, lanjut nomor 10. Nah, pertidaksamaan dari X kuadrat dikurang 3X tambah 2 dibagi dengan X plus 1 pangkat 3 lebih kecil dari 0. Oke, kita langsung faktorkan ya. Di sini berarti bentuk yang atasnya adalah X dikurang 1 dikali dengan X dikurang 2 dibagi dengan X ditambah 1 pangkat 3. Nah, gitu. Berarti pembuat nolnya sini ada berapanya? Paling kecil negatif 1, kemudian ada 1, kemudian ada 2. Nah, oke, berarti tinggal cek aja ya uji titik. Misalkan di sini ambil X-nya sama dengan 0, berarti kan min 1 dikali min 2 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 berarti kan positif ya. Nah, 2 positif, berarti ini selang-seling. Ya, kalau pangkatnya ganjil berarti kan tanda sekitaran itu berbeda ya. Jadi kalau pangkatnya genap berarti tanda sekitarannya sama. Oke, ini Bapak ingatkan lagi. Jadi ini karena semuanya ganjil, berarti sini selang-seling. Ini negatif, ini positif. Ya, yang diminta di soal adalah yang lebih kecil dari 0, berarti ada yang negatif, ini ke kiri, terus yang ini di antara. Oke, berarti jawabannya X lebih kecil dari negatif 1 atau berapa? 1 kecil X kecil 2. Nah, oke, jawabannya berarti yang E ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau nggak ada berarti Bapak anggap bisa semua ya. Oke, nggak ada, lanjut.
Nomor 11, grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X plus 2 dibagi dengan X min 2 berada di atas sumbu X. Nah, artinya berarti kan grafik dari X kuadrat dikurang 3X tambah 2 dibagi dengan X min 2. Nah, gitu. Ini lebih kecil atau lebih besar nih berada di atas sumbu X? Mbak, ada yang tahu? Lebih besar atau lebih kecil? Halo, anak-anak? Di atas sumbu X, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0? Nih, pada kemana nih? Coba Kalisa apa? Lebih besar atau lebih kecil? Besar bukan sih, Pak? Nah, lebih besar, betul. Ya, lebih besar dari 0 ya, kalau di atas sumbu X. Kalau lebih kecil berarti di bawah. Oke, ini sama kayak tadi ya, berarti kita faktorkan X min 1 kali X min 2 dibagi dengan X min 2. Nah, gitu. Oke, ini habis ya. Berarti jadinya X min 1 lebih besar dari 0, berarti X-nya lebih besar dari 1. Tapi ada syaratnya sini, X-nya tidak boleh sama dengan 2 ya. Karena kalau penyebutnya 2 kan nanti jadinya habis ya. Oke, itu nomor 11. Jadi jawabannya yang C ya. X lebih dari 1 dan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke, kemudian nomor berikutnya 12. Nah, ini tinggal kalian hitung aja ya. Berarti ini harga mutlak dari 2 dikurang mutlak negatif 3 adalah 3. Dikurang sini min 9 dikali 2. Berarti hasilnya adalah mutlak min 1 adalah 1. Dikurang mutlak min 18 adalah 18. Berarti hasilnya adalah negatif 17. Oke, gitu ya. Untuk soal nomor 12, jawabannya yang A. Kemudian nomor 13. Nah, sini harga mutlak 2X plus 7 dibagi dengan X min 1 lebih besar sama dengan 1. Oke, ini sebenarnya Bapak mau ajarkan nih cara cepatnya ya. Kalau kita lihat di option kan itu banyak ya. Misalkan option yang A di sini kan pasti memuat angka berapa nih? Kita cek ya, misalkan kalau X-nya sama dengan 0 nih. X-nya sama dengan 0 berarti kan soalnya menjadi harga mutlak 7 dibagi dengan min 1. Lebih besar sama dengan 1. Berarti kan 7 lebih besar sama dengan 1. Benar ya? Nah, berarti yang option yang ada 0 itu nilainya benar. Berarti yang mana nih? Ini benar ya? Yang A benar, B benar, C juga benar, D benar, E benar ya? Oke, berarti jangan 0 nih. Nah, kita cek misalkan yang nggak ada di yang lainnya. Misalkan ambil X-nya sama dengan 2 deh. Nah, X sama dengan 2 berarti kan soalnya jadi harga mutlak 4 tambah 7 berarti 11 dibagi 1. Apakah lebih besar dari 1? Benar ya? Nah, berarti yang ada 2 benar nih. Nah, ini option A nggak ada 2 nih. Nggak ada 2 berarti salah ya. Ini 2 nggak ada, salah. Ini juga, ini pasti ada ya. Nah, oke, ini simpan dulu. Ini juga ada. Yang ini lebih besar dari, oh, ada juga ya. Berarti ngeceknya banyak nih ternyata. Coba misalkan kita ambil bilangan yang ada di B sama di, atau gimana ya? Di B coba X-nya lebih kecil sama dengan negatif 8. Misalkan kita ambil X-nya negatif 9 ya. Ini kalau pakai cara ini berarti tinggal masukin angka aja ya. X-nya min 9
Berarti mutlak dari min 18 tambah 7. Berarti min 11 dibagi dengan min 10 ya. Oke, ini 11 per 10 kan masih sekitar 1 koma ya. Pasti lebih dari 1, berarti benar. Oke, berarti yang ada negatif 9 benar. Nah, berarti yang ini nggak ada ya. Ini salah nih. Terus yang D, ini negatif 9 juga nggak masuk sini, berarti salah. Nah, berarti pilihan kita terfokus antara B sama E ya. Nah, B sama S ini yang membedakan adalah, coba kita ambil misalkan X-nya negatif 1 di sini ya. Nah, kita ambil nih, X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau X-nya sama dengan negatif 1, berarti kan jadinya harga mutlak min 2 tambah 7, berarti 5 dibagi min 2 lebih dari 1. Ini 5 per 2, berarti 2,5, betul ya? Berarti yang ada 1 benar. Oke, berarti jawabannya yang E. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan cara coba-coba, boleh aja sih ya kalau soal PG. Jadi kalian coba-coba aja masukin option ke persamaannya. Nanti kira-kira yang memenuhi yang mana, berarti itu jawaban yang benar. Oke, jadi gitu ya. Simple untuk nomor 13. Kemudian nomor 14-nya. Nah, sini ada akar, berarti kita pindahkan dulu satu ya. Jadi akar dari X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari akar 3X plus 6. Kemarin langkah yang pertama kita kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Berarti jadinya X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari 3X plus 6. Jadinya X kuadrat dikurang 5X, kemudian dikurang 6, lebih kecil dari 0. Oke, kemudian faktorkan ya, berarti jadinya X kuadrat jadi X plus 1 dikali X min 6 lebih kecil dari 0. Ini pembuat nolnya negatif 1. Kemudian yang bawah adalah 6. Kita buat garis bilangan, min 1 sama 6. Cek 0 misalnya sini ya. Nah, cek X-nya 0 berarti plus kali min adalah min plus plus. Ya, lebih kecil dari 0 berarti di antara negatif 1 sampai 6. Yang pertama, terus yang kedua ada syarat akar ya. Nah, yang kedua ada syarat akar. Berarti yang pertama X kuadrat dikurang 2X lebih besar sama dengan 0. X dikali X min 2 lebih besar sama dengan 0. Ini berarti 0 di sini 2. Oke, berarti saya bilang lagi, berarti ada 0 sama 2 ya. Siranya penuh. Oke, berarti tinggal cek aja nih. Tadi kalau misalkan 0 ya, berarti, oh ya ceknya jangan 0, misalkan 1 deh. X-nya sama dengan 1, berarti plus kali min. Sini adalah min, sini plus, sini plus. Oke, diminta lebih besar dari 0, berarti yang positif ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke, berarti solusinya yang ini X lebih kecil sama dengan 0, atau X-nya besar sama dengan 2. Kemudian jangan lupa syarat akar satunya lagi. Karena kan ada 3X plus 6 besar sama dengan 0. 3X besar sama dengan negatif 6. Berarti X-nya besar sama dengan negatif 2. Sudah, tinggal buat dalam satu garis bilangan. Seperti ini. Berarti ini paling kecil ada berapa? Negatif 2 ya. Ini ada negatif 2, kemudian sini ada negatif 1, kemudian ada 0, kemudian ada 2, ada 6. Tinggal lihat aja di sini, berarti yang pertama negatif 2, negatif 1 sampai 6. Berarti yang ini ya. Kemudian besar sama dengan negatif 2, berarti ke kanan.
Terus yang ini lebih kecil sama dengan 0 berarti ke kiri. Besar sama dengan 2 berarti ke kanan. Oke, darahnya yang ini ya. Oke, jawabannya yang D. Oke, itu nomor 14. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kira-kira jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya, kita lanjutkan kalau sudah jelas. Nomor terakhir di PG, nomor 15. Ini penyelesaian dari akar X plus 2 lebih kecil dari 2. Oke, yang pertama kuadratkan ya, seperti biasa. Berarti jadi X plus 2 lebih kecil dari 4. Berarti X-nya lebih kecil dari 2. Terus yang kedua, berarti kita kuadratkan ya. Kuadrat syarat akar. Berarti X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, gitu. Oke, tinggal diiriskan saja. Berarti yang ini lebih kecil sama dengan negatif 2. Ini lebih kecil dari 2. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Nah, gitu. Oke, itu nomor 15. Nah, PG-nya selesai ya. Jadi silakan disimak, bangkai nanti remedialnya diambil dari sini ya, cuma diganti angka. Oke, ada pertanyaan untuk pilihan gandanya, silakan. Atau ada yang perlu diulang, boleh sebutkan aja. Oke, sepertinya sudah jelas semua ya. Oke, baik, kalau gitu kita lanjut ke esai. Nah, ini di esai nomor 1. Sini 3 sama 2, berarti KPK-nya 6 ya. Nah, jadi kalian kalikan saja dengan 6. Berarti jadinya 6 bagi 3, 2. Berarti 2 dikali dengan 3X dikurang 2 ditambah dengan 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Jadi 3 dikali X plus 2 lebih besar dari 12. Oke, ini kalikan saja. Berarti 6X dikurang 4 ditambah dengan 3X plus 6 lebih besar dari 2. Berarti ini 6X sama 3X, 9X ditambah 2 lebih besar dari, ini 12 ya. 12 dikurang 2 jadi 10 nanti ya. 9X lebih dari 10, berarti X-nya lebih dari 10 per 9. Nah, jadi ini jawaban yang nomor 1 esai. Jawabannya seperti ini ya, X lebih dari 10 per 9. Oke, itu nomor 1. Kemudian nomor 2-nya. Nah, ini biasanya ya, tentukan nilai dari harga mutlak min 2 dikurang mutlak 3 dikali negatif 4 kuadrat. Nah, ini hati-hati ya. Jadi penulisan negatif 4 kuadrat dengan yang bawah negatif 4 di kuadrat, ini hasilnya beda ya, meskipun terlihat sama. Nah, jadi kalau yang atas itu dikuadratkan dulu baru dikali negatif, berarti jadi negatif 16. Kalau ini kuadratkan langsung berarti 16. Jadi hasilnya pasti beda ya. Nah, jadi kita selesaikan sini mutlak dari min 2 adalah 2. Kemudian dikurang mutlak 3 dikali dengan 16. Nah, sama dengan 2 dikurang dengan 48. Ini sama dengan negatif 46. Oke, itu soal jawaban nomor 2. Oke, semoga paham ya. Lanjut, soal berikutnya nomor
3. Nah, nomor 3, sini soalnya. Nah, kemarin sudah Bapak jelasin ya di kisi-kisinya. Jadi kalau ada soal seperti ini, pergeseran grafik, kalau yang ini kan asalnya dari mutlak X ya. Ya, sebenarnya harga mutlak X. Nah, tapi kalau digeser satu satuan ke atas, nah berarti persamaannya berubah ya. Menjadi harga mutlak X ditambah dengan 1. Jadi harga mutlak X ditambah dengan 1. Oke, jadi kalau ke atas atau ke bawah ini yang bergerak yang ininya ya. Jadi plus 1 menandakan satu satuan ke atas, tapi kalau min 1 berarti satu satuan ke bawah. Oke, nah itu nomor 3, jadi jawabannya ini ya. Ya sebenarnya harga mutlak X ditambah dengan 1. Oke, lanjut nomor 4. Himpunan penyelesaian dari X min 1 dibagi dengan X plus 4 lebih besar dari 0. Nah, di sini berarti langsung aja ya, membuat nolnya berarti ada 1 di sini. Negatif 4 dulu ya, negatif 4. Sini ada 1. Nah, cek aja misalkan ambil X-nya sama dengan 0, berarti kan jadinya min 1 dibagi dengan 4. Nah, ini hasilnya negatif ya. Ini negatif, ini positif, ini positif. Diminta lebih dari 0, berarti daerah yang negatif, berarti ini ke kiri, terus yang ini ke kanan. Oke, berarti jawabannya adalah X, di mana X-nya lebih kecil dari negatif 4, atau X-nya lebih besar dari 1. Dan X-nya anggota bilangan real. Ya, itu nomor 4. Kemudian nomor 5-nya. Ini pertilasan bentuk akar, sama ya. Berarti langkah yang pertama, kalian kuadratkan dulu. Kuadratkan kedua ruas. Nah, kuadratkan kedua ruas. Berarti kan jadinya X dikurang 1 lebih kecil dari 3 dikurang X. Ini jadi X plus X lebih kecil dari 3 plus 1. 2X lebih kecil dari 4. Nah, maka X-nya lebih kecil dari 4/2. Atau X-nya lebih kecil dari 2. Terus yang kedua ada syarat akar. Yang kedua ini jangan lupa selalu ada syarat akar ya. Jadi akar yang pertama X min 1 lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya lebih besar sama dengan 1. Kemudian 3 dikurang X lebih besar sama dengan 0, berarti min X besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 3. Nah, buat garis bilangan lagi, berarti sini ada 1, kemudian sini ada 2, kemudian sini ada 3. Nah, tadi yang pertama X lebih kecil dari 2 berarti ke kiri. Terus yang ini besar sama dengan 1 berarti ke kanan. Terus ini kecil sama dengan 3 berarti ke kiri ya. Oke, berarti yang dilalui ketiganya yaitu yang sini ya. 1 sampai 2. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2. Oke, itu selesai ya untuk pembahasan PTS-nya 15 nomor tambah 5 esai. Ya sebenarnya waktunya singkat ya. Jadi kalau kalian pelajari betul-betul kisi-kisinya pasti bisa kok. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Tahu sudah jelas semua?
Halo, halo, sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Waktunya masih lama nih. Oke, jadi sekalian Bapak infoin aja ya.